Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi Rabu 5 Juni 2024 yang juga merupakan peringatan Santo Bonifacius, Uskup dan Martir. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai ayat 27 dengan tema pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Dikatakan seperti ini bahwa orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan bertanya, Tuhan Yesus, ada seorang istri yang meninggal suaminya, kemudian tidak punya anak. Sesuai dengan aturan Yahudi ada perkawinan levirat namanya, atau perkawinan turun ranjang, di mana adik-adik dari si suami yang meninggal ini kemudian menikah dengan si istri. Nah, sampai 7 kali menikah ya, tetapi semua suaminya itu meninggal. Lalu pertanyaan dari orang Saduki ini adalah, lalu Tuhan Yesus, siapa di antara ketujuh pria tadi yang nanti akan menjadi suami dari si istri ini ketika mereka itu sudah meninggal dan nanti setelah kebangkitan itu ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan jawaban seperti ini. Bukankah kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehidupan surgawi yang diajarkan Yesus dalam ayat ini adalah kehidupan bersama malaikat. Kehidupan yang tidak lagi melibatkan badan. Ya. Jadi, kehidupan surgawi itu jangan kita pikirkan dengan pemikiran-pemikiran badaniah kita. Misalnya, Yesus mengkritik orang Saduki yang mengatakan, ya nanti siapa yang menjadi suami dari seorang istri yang pernah mendapat 7 suami selama hidupnya. Kehidupan surgawi bukan lagi soal perkawinan badaniah, tetapi hidup bersama Allah, bersama para malaikat. Nah, artinya apa? Hidup surgawi itu hidup yang jauh berbeda dengan hidup yang kita alami sekarang di dunia. Hidup surgawi itu punya kualitas, katakanlah, punya situasi yang jauh berbeda dari apa yang bisa kita pahami dengan pemikiran kita. Nah, Yesus mengajak agar kita mengharapkan hidup surgawi itu selagi kita masih hidup di dunia ini. Kita mengharapkan sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita bayangkan dan belum pernah kita rasakan. Kalau kita berjuang untuk sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, itu kita akan lebih semangat kan, seharusnya ya. Kita saja mengejar menjadi juara 1 dalam sebuah lomba, itu kita sangat bersemangat. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa di masa mendatang, pada masa kebangkitan orang mati itu, kita akan menerima sebuah hadiah yang tak terpikirkan oleh akal manusia, yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Maka mari kita berjuang untuk menggapai surga. Mari kita juga berjuang, berharap dengan harapan yang juga kokoh ya. Hidup kita bukan hanya hidup di dunia ini. Mari kita juga mencari harta rohani yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak dimakan oleh rayap dan nengat, kata firman Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang berpengharapan akan hidup surgawi, dan kita mempersiapkan diri kita di dunia ini dengan juga menghayati hidup yang baik, hidup yang kudus.
agar kita layak nantinya untuk menikmati kebahagiaan surgawi itu. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.